Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Franciscus Marnion Anjur, guru pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Franciscus Assisi Semarang. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 7A dengan topik Yesus Sang Pengampun. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Ya, silakan. Jadi, sebelum kita mulai kita ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. SMP Negeri 2 Cibal. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Jadi hari ini kita mulai membahas materi ya. Tapi dulu sebelum kita mulai materi kita, maka kita harus didahului dengan Doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi kepada kami. Bantulah kami Bapa, agar dengan akal budi ini kami mampu memahami ajaran Putramu tentang mengampuni. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami pun mampu belajar mengampuni. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Putra Kudus. Amin. Iya, silakan duduk. Abdisnya Dimun, Hadir, angkat Pak. tangan. Agustinus Julio, angkat tangan. Algianus Sugianto Sudarman, Hadir, Pak. Alexander Dape. Ada, Pak. Mari kita lanjut dengan berikutnya. Ini berkaitan dengan pemahaman dari adik-adik. Saya mau menguji sejauh mana pemahaman anak-anak berkait dengan materi yang kita sudah bahas minggu lalu. Masih ingat? Masih, Yo, kira-kira apa judul? Yesus yang berkati. Tepuk tangan. Luar biasa anak Tuhan. Jadi Yesus yang berbelas kasih. Jadi untuk menguji itu anak-anak sudah tahu bagaimana topiknya. Mengapa Yesus mau berbelas kasih? Yuk, coba. Ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai beberapa orang yang tampak mengalami penderitaan dalam hidupnya sehingga kita membutuhkan belas
jawab karena dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak kita jumpai, jumpai orang-orang yang sebelum itu kita mendengar, memahami, mencermati video tersebut. Pada tanggal 13 Mei 1981, dunia dikejutkan dengan peristiwa berdarah di Vatikan Roma. Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Mehmet Ali Ahja di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan. Pembunuh asal Turki itu melepaskan tembakan ke arah Paus ketika pemimpin tertinggi umat Katolik itu memasuki akhir tahun. Meskipun 2 kali tembakan mengenai Paus sehingga dia mengalami pendarahan yang banyak, tetapi sebuah surat kabar terkemuka di Turki. Ahja melakukan pembunuhan itu atas perintah organisasi Grey Wolves. Ia menjalani hukuman karena tindak kejahatannya itu, tapi ia kemudian berhasil melarikan diri dari penjara. Alasan yang melatar belakangi upaya Mehmet Ali Ahja membunuh Paus masih menjadi misteri. Ada banyak teori yang muncul dan masing-masing teori terbantahkan oleh teori lainnya. Mehmet Ali Ahja lahir pada tahun 1905, meminta umat berdoa untuk Ahja yang disebutnya sebagai saudara, karena Paus telah memaafkan pembunuhnya itu dengan tulus. Bahkan pada tahun 1900, kemudian dia diekstradisi ke Turki, di mana dia dipenjara atas pembunuhan dan kejahatan lainnya. Dia benar-benar bebas pada tahun 2010. Paus Yohanes Paulus II meninggal pada April 2005, tapi dunia kembali dikejutkan ketika pada 27 Desember 2014 media menampilkan foto dan video yang menunjukkan Mehmet Ali Ahja memegang karangan bunga di alun-alun Santo Petrus Vatikan. Romo Cetro Benedettini, wakil juru bicara Vatikan, mengatakan Ahja berdiri selama beberapa saat untuk merenung dalam keheningan di atas makam di Basilika Santo Petrus sebelum dia meninggalkan 2 sandal mawar putih. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga demikian. Mengampuni kesalahan orang lain bisa mengubahkan atau memulihkan diri sendiri dan juga orang lain. Firman Tuhan itu bisa menjadi fakta jika saudara punya keberanian melakukannya. Bagi Anda yang sedang berjuang. Sudah mati video terjadi? Sudah? Tadi mari kita tempat beberapa pertanyaan terkait hasil pengamatan. Sebelum itu saya membagi beberapa soal. Nanti dikerjakan kerjakan dalam kelompok diskusi Nanti baru nanti hasil diskusinya dipresentasi Sudah? Oke, saatnya kita presentasi atau melaporkan hasil diskusi terkait dengan video Saya mulai dari kelompok 1. Yang dapat nomor 1, tanggal berapa peristiwa penembakan Bapak Paus? Tanggal 13 Mei Ya, berdiri supaya. Tanggal 13 Mei 1981. Tanggal 13 Mei tahun 1981. Bagaimana? Kelompok 3, benar? Yang kedua, berdasarkan pengamatan peristiwa tadi, benar? Ya, silakan. Siapa saja yang ada dalam video tadi? Masih kelompok 1. Bapak Paus Yohanes Paulus II dan orang rohaniwan yang lain berkumpul. Bapak Paus, Bapak Paus dan juga orang
peristiwa. Dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi dalam video tadi? Terjadi penembakan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Siapa yang menembak Bapak Paus? Mehmet. Mehmet. Ya, bertangan. Kelompok 3. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paus terhadap orang yang menembaknya? Bapak Paus mendatangi kediaman Mehmet untuk menangkal serta mendoakannya. Apa yang dikatakan Bapak Paus kepada umat setelah kalian tadi melihat peristiwa? Siapa atau yang diberitahu oleh Bapak Paus kepada umat? Bapak Paus meminta umat untuk berdoa bagi Mehmet yang disebutnya sebagai saudara. Ya, terima kasih telah tepuk tangan. Dari peristiwa ini, mungkin ada tanggapan terkait dengan mungkin ada salah paham, salah mengamati video tadi. Ada? Ada? Saya mau menyimpulkan dari peristiwa tadi dari tahun 1981, tepatnya tanggal 13 Mei ya. Jadi terjadi peristiwa penembakan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi di tengah-tengah kerumunan orang banyak, tiba-tiba satu pemuda yang bernama siapa? Ya, seperti yang ditayangkan di video tadi, dia menembak Bapak Paus. Ya, peluru pertama kena di perut, terus di lengan. Jadi mujizat Tuhan, Bapak Paus diselamatkan. Diselamatkan dari peristiwa itu tadi. Dalam rangkaian peristiwa ini, Bapak Paus dia dalam hati meminta pada umatnya. Sebelum itu, dalam peristiwa itu, Bapak Paus mendatangi kediaman pelaku tadi, si Mehmet. Dia di sana bertemu Mehmet untuk menenangkan dia. Karena dari peristiwa itu dia takut, gemetar. Maka Bapak Paus mendatangi. Dia di penjara mendatangi dia untuk menenangkan hatinya. Dan juga Paus mendoakan. Dari situ juga Bapak Paus menghimbau kepada umat semua. Jadi mari kita berdoa terhadap Mehmet. Mari kita berdoa terhadap Mehmet. Dialah saudara kita. Dialah saudara. Dan sungguh luar biasa mujizat Tuhan. Bapak Paus dia tidak dendam. Dia mengampuni. Baik adik-adik, setelah itu adik sudah memahami ada kata maaf dan memaafkan. Kata maaf dan memaafkan. Dari dalam kehidupan kita setiap hari, jadi sering kita lihat bahwa tidak semua orang untuk saling memaafkan. Jadi tidak semua orang cepat-cepat ketika dia membuat salah cepat-cepat minta maaf. Demikian pula juga tidak semua orang yang mau mendengar dengan senang hati untuk memaafkan. Jadi ada beberapa faktor. Kenapa orang itu enggan untuk minta maaf? Sudah berbuat salah, menyakiti orang lain. Di antara kalian pasti ada. Tapi saya yakin anak Tuhan, begitu ada kesalahan dengan teman, cepat minta maaf tidak? Cepat. Jadi ada beberapa faktor. Pertama, karena keinginan untuk mempertahankan harga diri. Misalnya saya atau di antara dalam satu lembaga, misalnya dalam sekolah, ataupun juga pemimpin pejabat-pejabat yang lain. Dia sudah berbuat salah kepada masyarakat, tapi dia sulit untuk menyampaikan meminta maaf. Karena gengsi, gengsi
Juga ada sikap egois atau menang sendiri. Itu ada beberapa kendala. Terus ada ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan apa? Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan apa? Coba. Yang pertama, menimbulkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Yang kedua, orang yang bersalah akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan dan punya permusuhan dan kebencian. Terima kasih. Tepuk tangan. Misalnya karena dia laki-laki, dia pukul satu teman kalian perempuan. Karena dia mengambil uang, saya laki-laki, tukar. Jadi tidak mau minta maaf. Maka dia nanti banyak orang yang senang. Terus dalam kehidupannya dia juga secara batin dalam diri dia tidak tenang. Tidak tenang. Benar tidak? Ketika kita berbuat salah kepada orang, tenang tidak? Tidak kan? Tidak. Iya. Pasti beban. Setelah adik-adik melihat video, menonton video, mengamati, dan juga satu gambar kesimpulan dari Bapak Guru berkaitan dengan video tadi dan kata maaf dan memaafkan. Maka mari kita mendalami materi ini ya, menurut kitab suci ya. Menurut ajaran Yesus yang ada dalam Injil Matius berapa? 14 ayat 21 sampai 35. Nanti anak-anak Bapak Guru membagi beberapa soal yang perlu dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan baca perikop Injil Matius 14 ayat 21. Sudah? Nanti lihat lagi, baca ulang Injil itu, Injil Matius 14 ayat 21 sampai 35. Jadi membaca kitab suci itu tidak sembarang membaca, tidak seperti membaca buku lain, buku cerita. Baca penuh memahami, menghayati ya. Terutama berkait dengan materi kita hari ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus berkata kepadanya. Mungkin bisa lanjut satu teman. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh
memahami isi Injil tadi. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil. Tapi sudah kerja? Sudah, Pak. Bagaimana menurut Imam berkaitan dengan isi Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 35? Teman-teman, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Yang soal pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Jawabannya adalah pertanyaan Petrus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Petrus mungkin merasa dirinya murah hati dengan menawarkan untuk mengampuni sampai 7 kali. Dalam tradisi Rabi pada masa itu, ada diskusi tentang batasan pengampunan dan 7 kali mungkin dianggap sebagai jumlah yang besar, melampaui pengertian pada umatnya serta melampaui segala peruntungannya. Ya, tepuk tangan. Jadi masa hasil diskusinya pelan-pelan supaya teman-teman kalian bisa mendengar baik, memahami, ya, bisa menanggapi kalau ada jawaban yang dianggap atau salah atau perlu. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Jawabannya, pertanyaan Petrus adalah, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika jawabannya 1, spiritualitas. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. 2, kasih. Yesus serta melampaui perhitungannya. Baik, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Membuatnya menderita hingga wafat. Yesus mendoakan. Seperti dalam video tadi. Ya. Bagaimana Bapak Paus Yohanes Paulus kedua mendoakan lagi si pelaku. Kalau menurut kita pasti ada kita menemukan banyak, ya, seperti yang saya Bapak Guru jelaskan tadi. Jadi ada ketika kita bersalah, pasti kita akan lebih sering memilih untuk memaafkan, benar tidak? Benar, Pak. Kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap teman. Juga kita harus hati kita rela, ya, untuk bisa menerima maaf. Paham tidak? Paham? Dalam pemaparan materi ini ada yang tidak paham? Ada? Atau paham semua? Paham? Semangat, paham? Ada tugas sebagai bahan refleksi. Tapi ini ia dikerjakan. Bapak Guru akan membaca, kamu pejamkan mata sambil merenung. Jadi tangan tertutup di atas meja, tutupkan mata, ya, tutupkan mata untuk kita merefleksi. Hidup damai, tentram, dan penuh dengan kasih akan kita capai apabila kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Keberanian atau meminta maaf adalah suatu pertanda keseriusan dalam mewujudkan pertobatan. Pernahkah kalian berani menyampaikan maaf atas kesalahan? Pernahkah kalian memaafkan teman? Makna apa yang kalian peroleh dengan memaafkan?
kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan mewujudkan atas hasil dari pelajaran ini dalam kehidupan kita setiap hari. Baik adik-adik, itu sebagai bahan refleksi kita ya dari materi ini tadi ya, buka mata ya, itu refleksi kita untuk merenung kembali ke rumah merenung ya. Tapi sebelum itu sambil merenung apa yang dikatakan tadi, ada tugas ya, tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan kita kumpulnya bisa? Ya, tulis siap. Yang nomor 1, bagaimana kita harus mengampuni? Sudah? Sudah. Nomor 2, bagaimana sikap Yesus dalam mengampuni? Nomor 3, bagaimana tahapan-tahapan mengampuni? Nomor 4, apa saja contoh-contoh sikap mengampuni yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seturut teladan Yesus? Nomor 5, buatlah sebuah poster dengan tema pengampunan. Oke, itu kerja di rumah nanti, minggu depan kita kumpul. Adik-adik sebagai penutup ya. Pertama, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak dari awal sampai penutup. Adik-adik, menurut pengamatan Bapak Guru sungguh luar biasa. Sebelum kita tutup, mari kita memberi semangat. SMP Negeri 2 Cibal. Luar biasa. Ulang. SMP Negeri 2 Cibal. Luar biasa. Pas semangat? Semangat. Oke. Adik-adik, mari kita mengambil sikap untuk menutupi pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita ada agar mampu mendengar dan mendengarkan dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Adik-adik, pelajaran kita sampai sini. Selamat siang.